Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memasuki tema 3, yaitu tentang tugas sehari-hari. Sebelumnya kita laksanakan dulu pembiasaan pagi, membantu pekerjaan rumah, sholat duha, dan literasi. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik anak-anak, terima kasih. Bisa dipersiapkan buku tema 3 halaman 3. Kita baca terlebih dahulu. Tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, Ayah mencabut rumput, Siti dan adiknya menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Teks bacaan tadi menceritakan tentang tugas Siti dan Ali di rumah sebagai anak. Nah, setiap anak pasti memiliki tugas di rumah, dan tugasnya ini apakah sama? Tidak, tugasnya pasti berbeda-beda ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, apa saja tugasmu di rumah? Ada yang menyapu, ada yang mencuci piring, menjaga adik, membantu menjemur pakaian, membantu memberi makan hewan ternak atau hewan peliharaan, dan merapikan kamar. Nah, tugas-tugas ini harus selalu anak-anak kerjakan sebagai bentuk membantu orang tua di rumah dan pembiasaan kedisiplinan. Kenapa kita harus selalu membantu pekerjaan rumah? Supaya kita dapat hidup mandiri, kita dapat hidup teratur, dan kita selalu menjaga kebersihan di rumah. Ketika melakukan tugas di rumah, kita harus mengerjakan dengan senang hati, ikhlas, dan kerjasama supaya cepat selesai. Nah, itu tadi adalah tentang tugas sehari-hari anak-anak di rumah. Selanjutnya, Bu Arum mau bertanya, apakah anak-anak sudah tahu di mana alamat rumahmu? Nah, kenapa sih kita harus tahu alamat rumah kita? Ternyata untuk mengetahui alamat rumah itu sangat penting ya anak-anak. Di manakah alamat rumahmu? Misalkan alamatnya ada di kebun. Kebun itu adalah nama dusunnya. Jika ada yang tidak di kebun boleh diganti. Misalkan ada yang di dalam atau di cageran atau di mana saja. Yang pasti kita harus tahu nama dusunnya. Kemudian ada RT RW-nya dan kelurahannya ada di Taman Martani. Kalasan itu adalah kecamatannya. Jadi, kita wajib tahu di mana alamat rumah kita supaya jika tersesat, kita dapat dibantu atau diantar orang untuk kembali ke alamat rumah kita. Selain itu, kita juga harus mengenal tetangga terdekat dengan rumah kita. Misalkan yang di samping rumah kita, di depan, atau di belakang. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu tetangga yang terdekat, supaya jika ditanya siapa tetanggamu, kita juga tahu. Dan di mana letak rumahmu, kita bisa tahu letak rumah kita dekat dengan siapa. Anak-anak, kita juga akan mengenal letak rumah. Sebelumnya kita perhatikan gambarnya ya. Pada gambar terdapat alamat yaitu Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau dalam peta biasanya nama jalan itu disingkat menjadi JL Ki Hajar Dewantara. Itu membacanya jalan ya anak-anak. Nah, pada denah tersebut ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan musola. Nah, setiap rumah biasanya memiliki ciri khas masing-masing. Seperti rumah Adi, catnya berwarna ungu. Kemudian rumah Siti berada di tengah, rumah Ayu berada di sebelah kanan, dan ada musola di depan rumah Siti. Yuk kita perhatikan yang selanjutnya. Di mana alamat rumah Siti? Kita perhatikan alamat rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi alamatnya ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di mana letak rumah Siti? Mohon maaf.
Oke, untuk kata alamat bisa dicoret ya. Jadi pertanyaannya, di mana letak rumah Siti? Nah, kita perhatikan pada gambar. Pada gambar di sebelah kanan rumah Ayu. Jadi letak rumah Siti ada di sebelah kanan rumah Ayu. Selain itu, di sebelah kirinya ada rumah Adi. Jadi letaknya ada di sebelah kiri rumah Adi. Dan ada juga di depan musola. Jadi rumah Siti itu pas di depan musola. Satu lagi, letak rumahnya ada di antara rumah Adi dan Ayu. Baik, sekarang coba bergantian. Coba sebutkan rumahmu terletak di mana? Dekat rumah siapa? Anak-anak bisa menyebutkan di depan rumah siapa atau tempat apa, kemudian di sebelah kanan dan kiri atau di belakangnya. Silahkan mencoba untuk menyebutkan ya. Apakah ada yang rumahnya dekat dengan warung? Nah, pasti anak-anak juga pernah diminta untuk membantu ibu berbelanja di warung. Pernah anak-anak berbelanja di warung? Nah, ketika kamu berbelanja, apa yang kamu gunakan sebagai alat pembayaran di warung? Jadi anak-anak membayarnya pakai apa? Nah, anak-anak membayarnya menggunakan uang. Di negara kita, uang itu ada dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Pasti anak-anak juga pernah melihat semua uang ini. Yang uang logam ada Rp500, Rp100, Rp200, dan Rp1.000. Kemudian untuk uang kertas ada Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Ayo, siapa yang pernah memegang semua uang ini? Nah, pasti semua pernah melihat uang ini. Suka atau tidak kalau diberi uang? Pasti semua suka jika diberi uang ya. Karena uang ini adalah alat pembayaran di negara kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar uang logam terlebih dahulu ya anak-anak. Karena uang logam ini sering kita temui dan sering kita gunakan sehari-hari. Baik, yang pertama uang Rp100 ditulis Rp 100,00 dibaca Rp100. Yang kedua uang Rp200 ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Selanjutnya uang Rp500 ditulis Rp 500,00 dibaca Rp500. Yang terakhir yaitu uang Rp1.000 ditulis Rp 1.000,00 dibaca Rp1.000. Itu tadi uang logam yang ada di negara kita ya anak-anak. Kenapa menggunakan rupiah? Karena di negara kita mata uangnya menggunakan rupiah. Kemudian kita akan membandingkan. Nah, uang 100 dan uang 200 kira-kira yang 100 ini lebih kecil atau lebih besar? Nah, pastinya lebih kecil. Anak-anak cukup memperhatikan angka yang ada di depannya ya, yaitu angka 1 dan 2. Jelas menunjukkan jika 1 itu lebih kecil. Oke. Kemudian yang selanjutnya uang Rp500 dan Rp200. Kita lihat angka 5 dan angka 2. Nah, angka 5 itu menunjukkan lebih besar. Jadi, Rp500 lebih besar dari Rp200. Nah, cukup mudah ya anak-anak untuk membandingkan uang logam karena nominalnya tidak terlalu besar. Lalu kita akan mengurutkan uang dari yang terkecil. Kita cukup memperhatikan angka depannya terlebih dahulu ya. Nah, jika dari yang terkecil yaitu urutannya Rp100, Rp200, Rp500. Nah, kemudian kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Tinggal kita balik. Rp500, Rp200, dan Rp100. Menyenangkan sekali ya jika belajar tentang uang. Nanti anak-anak juga bisa mencoba memakai uang logam di rumah, kemudian dipraktekkan ya. Bisa diurutkan.
Oke anak-anak, jika anak-anak mempunyai uang yang lebih, misalkan diberi uang jajan yang lebih dari ayah atau bunda, jangan lupa untuk selalu menabung. Walaupun hanya 500, 200 tidak apa-apa. Yang penting kita sudah belajar menabung supaya kita punya simpanan uang di masa depan. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini bisa disimak pada halaman 6 dan 9 ya, dikerjakan di buku merah. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Aro. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.